Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk kesekian kalinya menghirup udara Ramadan. Karenanya mari sama-sama kita manfaatkan, kita optimalkan momentum Ramadan itu dengan menggapai banyak pahala dari amalan soleh yang kita lakukan di bulan ini. Salah satu amal kebaikan atau amal soleh yang bisa dilakukan untuk mendulang banyak pahala di bulan ini adalah tilawah Al-Quran. Selain yang pertama karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang berikutnya adalah karena puasa dan Al-Quran itu merupakan satu rangkaian ibadah yang akan memberikan syafaat kepada orang yang menjalaninya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah berkata bahwa ibadah puasa dan Al-Quran adalah amalan yang akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di yaumil qiyamah. Berkata puasa kepada Allah, wahai Allah, karenaku orang tersebut sudah menahan diri dari makan nafsu dan syahwatnya, karena itu berikan syafaat kepadanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga berkata, duhai Allah, karena dia sudah menahan ngantuk untuk membaca aku, karena itu berikan syafaat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya di dalam bulan Ramadan ini sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat dan salafus soleh terdahulu, mereka berlomba-lomba memperbanyak tadarus Al-Quran. Dalam artian mulai dari membaca atau tilawah, kemudian mentadzaburi, dan bahkan banyak di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang tidak lama. Misalnya dalam sebuah riwayat pernah diceritakan Utsman bin Affan dalam kesempatan bisa menyelesaikan dan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witirnya. Demikian juga sahabat yang lain, misalnya Abu Hurairah, itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu sehari semalam. Dan bahkan banyak sahabat-sahabat yang lain demikian juga, mereka menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Apalagi ini di bulan Ramadan, sebagaimana yang kita pahami, Allah akan lipat gandakan pahala orang-orang yang beramal soleh di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Al-Quran kita utamakan, kita prioritaskan untuk kita berinteraksi di dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama yang tadi sudah disampaikan, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena nanti sesungguhnya Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah dan memberikan syafaat atau pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat yang dimaksud tentu adalah orang-orang yang mesra dan berinteraksi dengannya, mulai dari membaca, kemudian mentadzaburinya, menghafalkannya, dan syukur-syukur kita bisa mengamalkan. Kelak Al-Quran akan menjadi pembela, Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berinteraksi, termasuk di dalamnya orang-orang yang membaca di dalam bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang kedua, kebaikan dari membaca Al-Quran adalah karena Al-Quran atau pahala Al-Quran itu dilipat gandakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, orang yang membaca satu huruf Al-Quran, ya, orang yang membaca satu huruf Al-Quran itu akan dibalas dengan satu kebaikan. Dan dari setiap satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan dengan 10 kali kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Jadi kata Rasulullah, tetapi alif itu satu huruf, kemudian lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak, begitu besar fadilah dan pahala membaca Al-Quran, karena satu huruf saja
Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Bagaimana kemudian ketika kita mampu dan berhasil menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan? Imam Syafi'i pernah mencoba menghitung, mengkalkulasi jumlah huruf di dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. Kita bisa kebayang, kita bisa menghitung bagaimana begitu banyaknya pahala yang akan kita dapatkan ketika kita bisa dan mampu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Karenanya momentum bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran, amat teramat sayang ketika kita lewatkan waktu begitu saja sia-sia tanpa makna, tanpa kita bisa menambah bacaan Al-Quran kita. Karenanya mudah-mudahan kita Allah mampukan, Allah berikan istiqomah di dalam membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa disampaikan kultum singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.